Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah Degrita akan menjelaskan mengenai teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat adalah teori Tiongkok. Pembahasan yang pertama mengenai teori Gujarat atau India. Teori ini menegaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui Gujarat atau India. Berikut merupakan bukti pernyataan dari beberapa tokoh. Yang pertama ada Sucipto Wiro Suparto. Beliau mengatakan bahwa adanya makam Raja Islam Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai yang nisannya terbuat dari marmer buatan Gujarat. Lalu yang kedua ada Senak Hargenye yang mengatakan bahwa batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik juga terbuat dari daerah Gujarat. Teori berikutnya adalah teori Arab Mekah. Teori ini menegaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dari daerah Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Berikut merupakan bukti pernyataan dari beberapa tokoh mengenai teori Arab. Yang pertama ada dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Pada bukunya berjudul Sejarah Umat Islam, beliau mengatakan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam memeluk mazhab Syafi'i. Kemudian gelar yang dipakai raja-raja Samudra Pasai adalah gelar raja-raja Mesir Arab. Tokoh yang kedua adalah Thomas Walker Arnold. Beliau mengatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan melakukan aktivitas perdagangan ke wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan pedagang-pedagang yang berdagang di wilayah Indonesia juga menyiarkan agama Islam kepada para pembelinya di Indonesia. Teori berikutnya adalah teori Persia Iran. Teori ini menegaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur Persia atau Iran. Berikut merupakan bukti pernyataan dari beberapa tokoh mengenai teori Persia. Yang pertama ada Husain Jayadiningrat. Beliau mengatakan bahwa ejaan dan seni kaligrafi dalam tulisan Arab di Indonesia sama dengan Jabar dan Pes dalam bahasa Iran. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa pemakaian gelar Syah yang biasa dipakai di Persia juga digunakan oleh Raja Malaka pada abad ke-15. Kemudian tokoh yang kedua yaitu dari Umar Amir Hussein yang mengatakan bahwa adanya kesamaan antara peringatan hari besar di Indonesia dengan hari besar di Iran, yaitu peringatan 10 Muharram. Yang terakhir adalah teori Cina Tiongkok. Teori ini menegaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui Tiongkok Cina. Berikut bukti pernyataan dari beberapa tokoh mengenai teori Cina. Yang pertama ada dari Raden Fatah atau Raja Demak. Beliau menyatakan bahwa beliau ini sendiri merupakan keturunan Cina dan memiliki gelar orang Cina. Tokoh yang kedua ada Alwi Shihab. Beliau mengatakan pada berita Cina periode dinasti Tang yang menyatakan pemukiman Sufi Arab di Cina, yaitu berada di gugusan pulau-pulau timur, termasuk juga kepulauan Indonesia. Berikut ini merupakan peta masuknya Islam ke Indonesia. Di dalam peta ini sudah sangat jelas bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.